Episode 2608. Kehidupan dulu dan sekarang, 9 reinkarnasi. Di altar gua ular iblis 10 warna, kekuatan kuno dan besar yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di kondisi Cailin yang membatu. Bahkan wanita piton penelan langit 10 warna memberikan warisannya sedikit demi sedikit kepada Cailin. Kekuatan-kekuatan itu berkumpul di sepanjang patung yang membatu, seolah-olah membangun suatu kekuatan misterius dan rumit. Di sisi lain, Xiaoyan diselimuti oleh kekuatan luar biasa dari wanita piton penelan langit 10 warna, dan langsung jatuh ke dimensi khusus yang tidak diketahui. Di sini, tempat apa sebenarnya ini? Waktu dan ruang mengalir, dan kekuatan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa merasakan angin suram dan dingin muncul, diantar ke tempat tertentu. Petik 2. Petik 2. Dalam kehampaan, tidak ada suara atau nafas yang merespon Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tahu bahwa di ruang ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya sepertinya telah kehilangan keefektifannya untuk sementara, dan dia langsung kembali menjadi orang lumpuh tanpa kultivasi. Dalam kehampaan ini, bahkan konsep waktu pun menjadi kabur. Berjalan dan bergerak seperti ini, entah berapa lama. Garis pandang di depan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kosong, dan beberapa pemandangan ilusi samar-samar mengalir ke garis pandang di antara. Melihat ke atas, tidak jauh di depan Anda, adalah tempat kacau yang penuh dengan ketiadaan. Seluruh ruangan mati dan gelap. Di sini, tidak ada jejak aura, seolah semuanya diam. Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti kekosongan khusus ini. Xiaoyan tidak berpikir terlalu banyak, dan memfokuskan matanya pada kehampaan di depannya. Di ruang aneh dan asing, beberapa fluktuasi yang membuatnya merasa familiar. Setelah beberapa saat, di atas kekosongan di depan mata Xiaoyan, sebuah cermin perak biasa muncul dengan aneh. Begitu cermin muncul, ia mengeluarkan aura aneh dan mulai melonjak, dan beberapa gambar jelas perlahan muncul di dalamnya. Merasa seperti ini, seolah-olah wanita ular piton menelan 10 warna itu dibimbing oleh seorang pria bertubuh besar untuk datang ke sini. Gambar di cermin sepertinya menceritakan pada dirinya sendiri beberapa rahasia yang tidak diketahui. Di atas gambar, pada awalnya adalah dunia yang kacau dan kotor. Dunia tertutup abu-abu, dan tidak ada satupun makhluk hidup di dalamnya. Langit gelap, dan setelah sekian lama berlalu, muncul dua sosok yang wajah aslinya tidak terlihat sama sekali, di dalam. Satu orang bersinar dengan cahaya putih keperakan yang samar, sementara orang lainnya bermandikan cahaya putih susu. Kekuatan keduanya adalah milik keberadaan yang luar biasa, dan itu tidak sebanding dan dibayangkan oleh Xiaoyan hari ini. Di belakang sosok bercahaya putih keperakan, ular piton menelan 10 warna seukuran lengan diam-diam berhibernasi di belakangnya. Tampaknya ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan sosok ini. Cahaya ganas muncul di pupil ular itu, dan dengan waspada menatap cahaya putih susu di depannya, bayangan hitam. Selain itu, tidak ada gerakan lain dalam gambar tersebut. Kedua sosok itu hanya bisa melihat penampakan tubuh manusia secara samar-samar. Lengan, anggota badan, dan bahkan wajah mereka semuanya dalam keadaan kabur. Gambaran itu mulai terdistorsi dan berubah, seolah-olah menunjukkan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Dalam gambar tersebut, terdapat surga murni di mana burung dan bunga harum. Keduanya hidup layaknya saudara manusia sejati, saling membantu satu sama lain. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, fluktuasi mengerikan yang berasal dari keduanya tampak seperti pertengkaran yang sangat sengit. Setelah pertengkaran itu, konflik mencapai batasnya, dan keduanya berjuang untuk itu. Dalam pertempuran itu, seluruh surga menjadi kacau, dan hasil akhirnya adalah dua sosok jatuh. Sosok putih susu itu secara paksa dihancurkan oleh sosok lain, diubah menjadi 3 bagian, dan diayunkan menjauh dari surga ini. Dan setelah sosok putih keperakan di samping melakukan semua ini, hidupnya telah berakhir, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi 9 kelopak yang indah dan rumit, yang tersebar sesuka hati, dan menyebar mengikuti kekuatan 3. Pada titik ini, gambar itu tiba-tiba pecah, tetapi salah satu dari 9 kelopak bunga yang tersebar muncul secara aneh di tangan Xiaoyan. Memegang telapak tangan erat-erat, aura hangat menyebar ke seluruh tubuh, dan bahkan jiwa di tubuhnya sendiri memiliki resonansi yang langka dengannya. Kelopak dan jiwanya sepertinya memiliki tujuan yang sama. Fluktuasi semacam itu sepertinya sangat mirip dengan kehidupannya di masa lalu dan sekarang. Setelah beberapa saat, kelopaknya pecah dan terbuka, dan kenangan baru membanjiri hati Xiaoyan seperti mata air. Di dunia 1000 besar, di kota kecil bernama Pavilion Wangxin di dunia manusia. Saat ini, ada banyak kegembiraan di sini, dan bahkan ada seorang anak laki-laki berwarna merah muda dengan pola khusus di matanya, dan bekas kelopak bunga yang rumit muncul di antara alisnya. Hal yang paling aneh adalah anak kecil yang terlihat berusia tidak lebih dari 10 tahun ini sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi. Anak laki-laki kecil itu menatap lurus ke arah pria kurus di depannya, dan perasaan bahaya datang dari hatinya. Anak-anak, saya baru saja datang ke sini, bisakah Anda mengizinkan saya mengenal tempat ini? Ada pola samar putih susu yang tersembunyi di mata pria kurus itu, dan dia berkata kepadanya sambil tersenyum. Kamu bukan dari sini, kembalilah dari manapun asalmu, jangan ganggu kedamaian kami di sini. Pada saat ini, anak kecil itu sebenarnya mengucapkan kata-kata yang sangat mendalam dan misterius. Aku di sini untukmu, dan untuk tanda di tubuhmu. Lepaskan dan berikan padaku, dan aku bisa melindungi wilayahmu selamanya. Ada rasa panas yang menyengat di mata pria kurus itu, tanpa rasa malu sedikit pun, sepertinya semua yang ada di hadapannya sudah dikendalikan olehnya. Benar-benar, sudut mata anak kecil itu melonjak, tetapi permusuhan agung yang dilepaskan dari alisnya mengubah tubuhnya menjadi aliran cahaya, dan dia melarikan diri dari kota secara langsung dan cepat. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, semua orang di sini akan mati.
Yuan Tian, aku akan mengambilkannya untukmu di kehidupan pertama reinkarnasimu. Reinkarnasi ke-9, aku akan mencari mereka satu persatu dan membunuh mereka sepenuhnya. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milikku sendiri. Berkat kamu, status dua kekuatan lainnya saat ini bisa dikatakan sebagai pemimpin sejati di seluruh dunia 1000 besar dan bahkan di luar wilayah. Segera setelah dia selesai berbicara, pria kurus itu mengangkat telapak tangannya, dan semburan api putih susu keluar dari telapak tangannya, yang dengan mudah mendarat di kepala anak laki-laki yang mencoba melarikan diri. Pada titik ini, semua vitalitas anak kecil itu menghilang begitu saja. Tampaknya tanda kelopak misterius dan kekuatan tingkat reinkarnasi terlalu lemah di tangannya. Setelah beberapa saat, seluruh kota berubah menjadi tumpukan puing. Hantu dan serigala melolong, darah mengalir ke sungai, dan itu menyedihkan. Reinkarnasi ke-9 yang diubah oleh senior sebelum dia jatuh. Api putih susu. Sosok putih susu dibagi menjadi 3 bagian, dan sosok putih keperakan bereinkarnasi di dunia ke-9. Piton penelan 10 warna. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan masih menganalisis dan memilah informasinya. Jelas sekali, apa yang dilihatnya hari ini terlalu mengejutkan. Berita intelijen semacam ini sepertinya menjadi sensasi, bahkan intelijen yang menumbangkan seluruh dunia. Di wilayah api yang tak ada habisnya. Xiao Yan, apakah kamu sudah menemukan salah satu kekuatan itu? Yun Qi, yang tinggal sendirian di ruangan yang sunyi, memiliki jejak samar sinar matahari yang muncul dari tengah alisnya. Dalam jejak Xia Guang, ada nafas samar yang membuat tertidur lelap. Nafasnya dilindungi oleh 9 kelopak misterius, dan sepertinya itu adalah kehidupan baru. Namanya seperti Nan, tempat lain, brengsek. Mengapa saya mencari reinkarnasinya yang ke-8, tetapi kehidupan terakhir ini tidak dapat ditemukan? Apa yang salah dengan ini? Di tempat yang jauh, sosok tampan bermandikan lingkaran cahaya putih susu tidak bisa menahan cibiran. Ada lusinan peti mati gelap di sekujur tubuhnya, dan nafasnya tidak kalah dengan nafas beberapa hantu yang kuat. Adapun reinkarnasi generasi ke-8 di mulutnya, dia telah dibunuh sepenuhnya olehnya, dan tubuh serta jiwanya telah dihancurkan. Bahkan sihir kebangkitan kerajaan malaikat tidak dapat berbuat apa-apa. Orang ini adalah orang yang keberadaan dan bahkan identitasnya sangat aneh. Ren Yuanxi. Hanya saja yang terakhir diperbolehkan untuk mencari reinkarnasi dari kehidupan ke-9-nya, tetapi hanya reinkarnasi dari kehidupan terakhir yang tidak dapat ditemukan. Sepertinya kehidupan ke-9 tidak pernah ada sama sekali di dunia ini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.